Di balik keindahan pantai selatan Jawa, ada sebuah pulau yang tidak banyak orang tahu. Nusa Kambangan, yang dalam bahasa Jawa berarti pulau yang terpisah, adalah sebuah tempat yang penuh misteri. Penduduk sekitar sering mendengar bisikan angin yang membawa cerita tentang kekuatan gaib yang mengelilingi pulau ini. Pulau ini, yang dikenal dengan sejarah kelamnya, dahulu digunakan sebagai tempat pembuangan para tahanan kerajaan yang dihukum mati. Meskipun banyak yang menganggap pulau ini sebagai tempat terkutuk, ada beberapa orang yang percaya bahwa Nusa Kambangan adalah tempat yang dijaga oleh makhluk gaib. Konon, mereka yang pernah mencoba untuk mendekati pulau ini, entah itu untuk mencari harta karun atau sekadar penasaran, selalu berakhir dengan kehilangan nyawa atau hilang tak berbekas. Seiring berjalannya waktu, pulau ini pun dikenal sebagai tempat yang dihuni oleh arwah-arwah para tahanan yang belum mendapat ketenangan. Cerita ini dimulai pada abad ke-17, ketika sebuah kapal misterius yang dipenuhi oleh pelaut dari luar negeri terdampar di pantai selatan. Kapal itu membawa serta sebuah peti kayu yang tampaknya sangat berat dan misterius. Para pelaut yang berada di kapal tersebut mengatakan bahwa peti itu adalah warisan dari seorang raja yang sangat kuat dan memiliki kekuatan untuk mengendalikan roh-roh jahat. Namun, tak lama setelah kapal tersebut terdampar, kapal itu hancur dan semua orang yang ada di dalamnya hilang tanpa jejak. Masyarakat setempat, yang kerap kali mendengar kisah-kisah seram tentang Pulau Nusa Kambangan, mulai berspekulasi tentang asal-usul kapal tersebut. Apakah itu sebuah takdir atau kutukan? Pertanyaan-pertanyaan itu hanya memperkuat aura misteri di sekitar pulau itu. Mereka yang berani mendekat seringkali menghilang secara tiba-tiba, seakan disapu oleh kekuatan tak tampak yang menguasai pulau tersebut. Di tengah keheningan yang mencekam, seorang pemuda bernama Jaka, yang berasal dari desa terdekat, memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang Pulau Nusa Kambangan. Jaka merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan cerita-cerita yang beredar. Ia ingin mengetahui kebenaran tentang kekuatan mistis yang katanya ada di pulau itu. Dengan tekad yang bulat, Jaka mulai menyusun rencana untuk menjelajah ke pulau terlarang itu, meski ia tahu bahwa perjalanan itu akan penuh dengan bahaya yang tak terbayangkan. Perjalanan yang dimulai. Pada malam yang gelap, Jaka mempersiapkan segala sesuatu untuk perjalanan berbahaya yang akan dihadapinya. Di dalam tas kecilnya, ia membawa perlengkapan dasar, makanan kering, obat-obatan, dan sebuah pisau tajam yang selalu ia bawa kemanapun pergi. Namun, ada satu benda yang ia simpan dengan hati-hati, sebuah batu kecil yang diberikan oleh seorang sesepuh desa yang dikenal sebagai orang yang bijaksana. Batu itu konon bisa melindunginya dari bahaya gaib. Meski Jaka masih belum sepenuhnya percaya pada cerita-cerita tersebut, ia tahu bahwa perjalanan ini bukanlah perjalanan biasa. Kisah-kisah yang didengar sejak kecil tentang Nusa Kambangan selalu diwarnai dengan kegelapan dan aura kematian. Namun, hasrat untuk mengungkap misteri pulau itu lebih besar daripada rasa takut yang menguasai dirinya. Di bawah sinar rembulan yang memudar, Jaka menaiki perahu kayu yang ia sewa dari nelayan desa. Angin laut yang dingin menyapa wajahnya, namun hatinya terasa hangat dengan tekad yang kuat. Perjalanan menuju pulau itu terasa lebih lama dari yang ia bayangkan. Gelombang laut semakin tinggi, dan angin yang sebelumnya tenang tiba-tiba berubah menjadi angin kencang yang membawa suara berbisik. Jaka merasa seperti ada yang mengamatinya dari kejauhan, meskipun ia tidak melihat siapapun. Perasaannya semakin tidak nyaman saat ia mendekati pantai Nusa Kambangan. Pulau itu tampak sunyi, hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang memantul di permukaan laut yang beriak. Namun, ada sesuatu yang aneh. Seperti ada energi yang mengalir dari dalam tanah pulau itu, membuat Jaka merinding. Setibanya di pantai, Jaka menarik perahunya ke daratan dan melangkah ke dalam hutan yang mengelilingi pulau tersebut. Suasana hutan terasa tebal dengan kabut, seakan waktu bergerak lebih lambat di sini. Suara-suara aneh terdengar dari dalam kegelapan, seakan ada banyak makhluk yang mengawasi setiap gerakannya. Semakin jauh ia berjalan, semakin tebal kabut yang menyelimuti sekitarnya. Tanah terasa lembab dan becek, dan setiap langkahnya terdengar keras di telinga, meskipun tidak ada suara lain yang terdengar. Jaka berhenti sejenak untuk mengatur napas, namun tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki yang tidak seharusnya ada. Suara itu semakin mendekat, dan Jaka merasa ada sosok yang sedang mengikutinya. Dengan cepat, ia meraih pisau yang terselip di ikat pinggangnya dan bersiap menghadapi apapun yang akan muncul. Namun, setelah beberapa saat yang penuh ketegangan, suara itu menghilang begitu saja.
Jaka tidak tahu apakah itu hanya imajinasinya, atau memang ada sesuatu yang mengikutinya. Perasaan tidak nyaman terus menghinggapinya. Namun ia tetap melanjutkan perjalanan ke dalam hutan. Ia harus menemukan petunjuk yang bisa menjelaskan mengapa Nusa Kambangan begitu dipenuhi dengan energi gelap. Jaka yakin, jawabannya ada di dalam pulau ini, tersembunyi dalam bayang-bayang yang hanya menunggu untuk ditemukan. Bayangan yang menghantui. Jaka melanjutkan perjalanannya meski rasa takut semakin menggerogoti dirinya. Setiap langkah yang ia ambil di dalam hutan semakin memperburuk suasana. Kabut semakin pekat, seakan menelan cahaya bulan, dan setiap pohon besar yang berdiri tegak di sepanjang jalur tampak seperti siluet gelap yang menatap tajam ke arahnya. Ia bisa merasakan sesuatu yang tidak biasa, seperti ada mata yang mengawasinya dari balik pepohonan, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa namun bisa dirasakan oleh setiap indera. Suara angin yang berdesir membawa bisikan yang hampir tidak terdengar. Bisikan itu terdengar seperti kata-kata yang tidak bisa ia mengerti. Namun ada sesuatu yang sangat jelas dalam suara itu. Suara yang penuh dengan penderitaan, jeritan dari arwah yang tak bisa tenang. Semakin Jaka melangkah, semakin dekat suara itu terdengar. Ia merinding dan mencoba untuk mengalihkan perhatian. Namun perasaan tidak tenang itu semakin menguat. Tiba-tiba, Jaka berhenti di depan sebuah batu besar yang tampak seperti altar kuno. Batu itu tertutup oleh lumut dan akar pohon yang menjalar. Namun ada sesuatu yang sangat mencolok di atas batu tersebut. Sebuah ukiran yang terlihat sangat tua dan rusak, namun cukup jelas untuk dikenali. Itu adalah simbol yang sangat mirip dengan simbol yang pernah dilihatnya di dalam buku cerita-cerita kuno yang sering ia baca saat masih kecil. Sebuah simbol yang melambangkan penjaga dunia gaib, entitas yang dipercaya memiliki kekuatan untuk membuka dan menutup gerbang antara dunia manusia dan dunia roh. Jaka merasa terhisap oleh energi yang memancar dari batu itu. Seakan batu tersebut menariknya untuk mendekat. Ia mendekat dan meraba ukiran di atasnya, merasakan getaran aneh yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, sebuah suara berat terdengar di belakangnya. Jaka berbalik dengan cepat, hanya untuk mendapati bahwa tidak ada siapa-siapa di sana. Namun, ia merasakan tekanan di dadanya, seakan ada sesuatu yang menghalangi napasnya. Tanpa peringatan, kabut tebal yang mengelilinginya mulai bergerak secara tidak wajar, membentuk sosok yang tampak seperti seorang lelaki tua dengan wajah penuh keriput dan mata kosong yang menatapnya tajam. Sosok itu berdiri diam, hanya beberapa langkah di depannya. Jaka berusaha untuk tidak panik, namun tubuhnya terasa kaku dan lidahnya terasa keluh. "Salahmu adalah datang ke tempat ini," suara lelaki tua itu bergema di udara, meskipun mulutnya tidak bergerak. "Nusa Kambangan bukan untuk manusia. Mereka yang datang ke sini tidak pernah kembali. Dan kau akan menjadi bagian dari mereka." Jaka berusaha untuk berbicara, namun suara lelaki itu kembali menggema, lebih keras kali ini. "Kau telah membangkitkan arwah-arwah yang terperangkap di sini. Tak ada jalan untuk kembali. Mereka akan mengikuti jejakmu." Mata Jaka terbelalak ketika sosok lelaki tua itu menghilang dalam sekejap, digantikan oleh bayangan-bayangan hitam yang bergerak dengan cepat di sekitar tubuhnya. Jaka merasa kakinya lemah. Namun tekadnya untuk mengungkap misteri ini tak tergoyahkan. Ia harus melanjutkan, meski arwah-arwah yang terperangkap semakin mendekat, seakan ingin menariknya ke dalam kedalaman gelap Nusa Kambangan. Jaka mengumpulkan segenap keberaniannya dan melangkah maju. Ia tahu bahwa ia baru saja menyentuh permulaan dari sebuah perjalanan yang lebih gelap dan berbahaya. Ada sesuatu yang sangat besar dan mengerikan di pulau ini, sesuatu yang akan mengubah segalanya bagi dirinya dan siapapun yang berani menantangnya. Gerbang yang terbuka. Langkah Jaka semakin mantap meskipun tubuhnya dipenuhi rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bayangan-bayangan hitam yang sempat mengelilinginya menghilang secepat munculnya, namun perasaan terancam tetap menggantung di udara. Setiap suara di sekitarnya tampak membawa kesan berat, seakan setiap bisikan angin adalah pesan dari dunia yang tak terlihat. Jaka tahu, ia sudah melewati batas yang tidak seharusnya dilewati. Nusa Kambangan bukan sekadar pulau terisolasi. Pulau ini adalah tempat yang menjaga gerbang antara dunia manusia dan dunia roh, tempat yang menghubungkan mereka yang hidup dengan mereka yang telah mati. Di tengah kabut yang masih menebal, Jaka melangkah ke arah sebuah bukit kecil. Di puncak bukit itu, ia melihat sebuah struktur yang sangat berbeda dari alam sekitarnya. Sebuah gerbang besar yang tampaknya dibangun dengan batu hitam pekat,
berukirkan simbol-simbol yang lebih kompleks daripada yang ia temui sebelumnya. Gerbang itu terlihat seolah-olah sudah ada sejak zaman purba, tertutup lumut dan tanaman liar, namun tidak rusak sedikit pun oleh waktu. Saat Jaka mendekati gerbang tersebut, sebuah suara terdengar, berat dan dalam, seperti berasal dari kedalaman bumi. "Kau berani datang sejauh ini, anak muda?" Suara itu bergema di sekitar Jaka, membuat tubuhnya gemetar. Ini adalah gerbang yang tak boleh dibuka oleh manusia. Tapi, tampaknya takdirmu telah menuntunmu ke sini. Jaka mencoba menenangkan diri. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia harus membuka gerbang ini untuk menemukan jawaban atas misteri yang mengelilingi Nusa Kambangan. Dengan hati-hati, ia menyentuh salah satu ukiran pada gerbang itu, berharap untuk menemukan cara membuka pintu yang tampaknya terkunci oleh kekuatan yang tak tampak. Tiba-tiba, ukiran itu menyala, dan sebuah suara lain terdengar, kali ini lebih tajam dan penuh ancaman. "Jangan coba-coba membuka gerbang ini," suara itu berteriak, membuat Jaka terhuyung mundur. "Mereka yang membuka gerbang ini akan mengundang kehancuran. Kau akan melepaskan makhluk-makhluk yang sudah lama terkunci dalam dimensi ini." Namun, Jaka merasa tak ada pilihan lain. Ia harus tahu lebih banyak, dan gerbang ini adalah satu-satunya jalan yang bisa membawanya ke jawaban. Dengan tekad yang semakin bulat, Jaka menekan ukiran lainnya. Gerbang itu mulai bergerak. Suara gemuruh keras terdengar, seolah ada sesuatu yang besar sedang terbangun dari tidurnya yang panjang. Kabut yang mengelilingi pulau mulai berputar kencang, dan udara terasa semakin dingin. Ketika gerbang akhirnya terbuka, Jaka melihat sebuah jalan setapak yang dipenuhi dengan bayangan gelap. Jalan itu tampak seperti melengkung ke dalam dunia lain, dunia yang penuh dengan kehampaan dan kegelapan. Dari dalam jalan itu, Jaka bisa mendengar suara-suara aneh, jeritan, tangisan, dan bisikan yang datang dari kedalaman yang tidak bisa ia bayangkan. Makhluk-makhluk tak kasat mata mengintai dari balik bayang-bayang, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Tapi Jaka tahu, ini adalah jalan yang harus ia tempuh. Tanpa ragu, ia melangkah ke dalam kegelapan, mengikuti jalan yang terbentang di depannya. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seakan ada beban besar yang harus dipikulnya. Tapi ia tetap maju, karena di balik kegelapan itu, ada sebuah kebenaran yang harus ditemukan. Gerbang Nusa Kambangan telah terbuka. Namun, apa yang akan Jaka temui di dalamnya? Makhluk-makhluk jahat? Atau sesuatu yang lebih besar, yang sudah lama tersembunyi di balik sejarah pulau ini? Dunia yang terlupakan. Jaka melangkah lebih dalam ke dalam lorong yang terbuka melalui gerbang itu, dan kabut tebal semakin menyelimuti tubuhnya. Semakin jauh ia berjalan, semakin aneh suasana di sekelilingnya. Udara di sekitar terasa berat, seakan setiap napas yang ia hirup membawa rasa dingin yang menyusup ke dalam tulang. Tak ada suara selain langkah kaki Jaka yang menggema di lorong sunyi itu. Namun, meskipun sepi, Jaka bisa merasakan kehadiran sesuatu yang mengawasinya, seolah bayangan-bayangan yang tak tampak sedang mengikuti setiap gerakannya. Di tengah perjalanan, ia tiba di sebuah ruangan besar yang dikelilingi oleh dinding batu yang tinggi dan hitam. Di tengah ruangan itu terdapat sebuah batu besar, bersinar dengan cahaya merah yang aneh. Batu itu tampaknya memiliki kekuatan yang sangat kuat, menyebarkan energi yang bisa dirasakan oleh seluruh tubuh Jaka. Ia merasa seperti ada sesuatu yang terhubung dengannya, seakan batu itu mengundangnya untuk mendekat. Namun, saat ia melangkah lebih dekat, suara gemuruh terdengar, mengguncang seluruh ruangan. Dinding batu mulai bergetar, dan bayangan gelap mulai muncul di sudut-sudut ruangan, membentuk sosok-sosok yang tampak seperti manusia, namun wajah mereka hampa, tidak bernyawa. Sosok-sosok itu bergerak dengan gerakan yang kaku dan terputus-putus, seakan mereka terjebak di antara dua dunia. "Jangan sentuh batu itu." Suara berat yang sama dari sebelumnya kembali terdengar, kali ini lebih dekat dan lebih mengerikan. Batu itu adalah sumber dari segalanya. Ia adalah penghubung antara dunia ini dan dunia yang lebih gelap. Siapapun yang berani menyentuhnya akan membangkitkan kekuatan yang tak dapat dikendalikan. Jaka merasakan getaran yang semakin kuat dalam dirinya. Namun, rasa penasaran yang lebih besar mengalahkan ketakutannya. Ia harus tahu apa yang terjadi di balik kekuatan misterius ini. Tanpa menghiraukan peringatan itu, Jaka akhirnya meraih batu tersebut. Begitu jarinya menyentuh permukaan batu,
Sebuah ledakan cahaya merah menyelimuti seluruh ruangan, disertai suara-suara mengerikan yang membuat Jaka merasa dunia di sekitarnya mulai runtuh. Tiba-tiba, Jaka terlempar ke belakang, jatuh ke tanah dengan keras. Ketika ia membuka mata, ia mendapati dirinya berada di tempat yang sangat berbeda. Tempat itu terasa asing, gelap, dan sepi. Langit di atasnya berwarna merah darah, dan tanah di bawahnya kering retak-retak. Di kejauhan, Jaka bisa melihat sosok-sosok yang bergerak perlahan, seperti arwah yang terperangkap dalam dunia yang terlupakan. Jaka segera bangkit dan menyadari bahwa ia telah terperangkap dalam dunia lain, dunia yang lebih gelap dan penuh dengan roh-roh yang tak tenang. Ia harus menemukan jalan keluar, namun ia tahu bahwa untuk kembali, ia harus menghadapi makhluk-makhluk yang terjebak di sini, makhluk-makhluk yang tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Di tengah keputusasaan, Jaka mendengar suara langkah kaki yang datang dari belakangnya. Saat ia menoleh, ia melihat sosok lelaki tua yang tadi ia temui di hutan. Namun kali ini sosok itu tampak lebih nyata, lebih menakutkan. Sosok itu tersenyum dengan wajah penuh keriput, dan matanya yang kosong menatap Jaka dengan tajam. "Selamat datang di dunia yang terlupakan," suara lelaki tua itu bergema di udara, menyertai senyum yang tak terduga. "Di sini, kau akan belajar apa artinya menjadi bagian dari mereka yang telah terperangkap selamanya." Kehidupan yang tak terlihat. Jaka berdiri terdiam, matanya terfokus pada sosok lelaki tua yang tersenyum di hadapannya. Dunia di sekitarnya terasa semakin asing dan penuh ancaman. Suasana yang kental dengan rasa tak terduga ini membuat darah Jaka berdesir. Ia tahu, jika ingin kembali ke dunia nyata, ia harus menghadapi sosok yang sudah lama terperangkap di dalam dunia ini, sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap daripada yang ia bayangkan. Lelaki tua itu mulai berjalan mendekat, langkahnya berat dan lambat, namun setiap gerakan tubuhnya terasa seperti mengguncang tanah di sekitar mereka. "Kau telah melangkah jauh lebih dalam daripada yang seharusnya," katanya dengan suara yang penuh makna. "Sekarang kau tahu apa yang sesungguhnya ada di balik gerbang Nusa Kambangan." Jaka mengumpulkan keberaniannya. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mengapa pulau ini begitu terkutuk? Apa yang kau sembunyikan dari dunia luar?" Lelaki tua itu tertawa pelan. Namun tawa itu terdengar jauh lebih menakutkan daripada yang bisa Jaka bayangkan. "Pulau ini adalah tempat yang tak bisa dipahami oleh pikiran manusia biasa," jawabnya dengan serius. "Ini adalah penjara bagi mereka yang terperangkap antara kehidupan dan kematian. Gerbang yang kau buka bukan hanya sekedar pintu. Itu adalah tempat di mana jiwa-jiwa yang hilang dan terkutuk berada, terperangkap dalam dimensi ini selamanya." Jaka merasakan tubuhnya menjadi dingin, meskipun suasana di sekitarnya semakin panas. Ia merasa tercekik oleh penjelasan itu. "Tapi aku tidak datang untuk membuka gerbang itu. Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi di pulau ini. Aku tidak ingin terjebak di sini." Lelaki tua itu mengangkat tangannya, dan seketika suasana berubah. Dari tanah di bawah Jaka, muncul bayangan-bayangan yang gelap dan menyeramkan, bergerak cepat seperti ular yang mengitari tubuhnya. "Kau tidak bisa pergi begitu saja," lelaki tua itu berkata dengan tegas. "Kau telah terperangkap dalam jaringan yang tak terlihat. Sekarang, kau akan menjadi bagian dari mereka yang menghuni dunia ini, dunia yang penuh dengan bayangan, penuh dengan rasa sakit, dan penuh dengan kebohongan." Jaka merasa tubuhnya seperti dibekukan oleh bayangan yang semakin mengerikan. Namun, di dalam kepalanya, ada satu pikiran yang tidak bisa ia abaikan. Misteri tentang batu itu dan apa yang tersembunyi di baliknya. Batu yang ia sentuh tidak hanya menghubungkannya dengan dunia ini, tetapi juga mengungkapkan rahasia tentang Nusa Kambangan yang sudah lama terlupakan. Dengan segenap tenaga, Jaka berusaha melepaskan diri dari bayangan yang mengikat tubuhnya. "Aku tidak akan terjebak di sini," serunya dengan tekad. "Aku akan menemukan jalan keluar, apapun yang terjadi." Tiba-tiba, batu yang tadi ia sentuh di dalam gerbang mulai bersinar terang, dan bayangan yang mengikatnya terpecah. Sosok lelaki tua itu mundur beberapa langkah, dan ekspresinya berubah. "Kau masih belum mengerti, anak muda," katanya dengan suara lebih pelan, seperti berusaha menenangkan Jaka. "Kau mungkin bisa keluar, tapi tak ada yang tahu berapa lama waktu yang kau punya sebelum dunia ini menarikmu kembali." Jaka merasa tubuhnya mulai terasa ringan, dan bayangan-bayangan itu perlahan menghilang. Namun,
Dia tahu bahwa apa yang baru saja terjadi bukanlah akhir. Sesuatu yang lebih besar sedang mengawasi setiap gerakannya. Sesuatu yang jauh lebih kuat dari apapun yang pernah ia hadapi. Ia tidak bisa berhenti di sini. Jaka harus melanjutkan perjalanan untuk menemukan jawaban yang lebih dalam. Pulau ini menyimpan rahasia yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Batu itu hanyalah petunjuk pertama dari sebuah kekuatan yang tersembunyi, yang siap mengubah nasibnya selamanya. Arwah penjaga pulau. Setelah melepaskan diri dari bayangan-bayangan gelap, Jaka menemukan dirinya di tepi sebuah lembah yang curam. Cahaya merah yang sebelumnya menyelimutinya mulai memudar, digantikan oleh sinar keunguan yang muncul dari langit gelap di atasnya. Tempat ini terasa seperti dunia di luar waktu, seolah terputus dari segala hukum alam. Namun, meski jauh dari dunia manusia, Jaka tahu bahwa tempat ini adalah inti dari misteri Nusa Kambangan. Saat Jaka mencoba mencari jalan di sekeliling lembah itu, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Tanah mulai bergetar, dan dari balik kabut yang tebal, muncul sosok besar yang menyerupai seorang raksasa. Raksasa itu berbalut kain lusuh berwarna hitam kelam, dan wajahnya dipenuhi bekas luka yang tampak seperti ukiran-ukiran kuno. Di tangannya, ia memegang sebuah tongkat kayu besar yang ujungnya mengeluarkan cahaya redup. Siapa yang berani menginjakan kaki di tanah terkutuk ini? Suara raksasa itu menggema seperti guntur. Aku adalah sang penjaga, arwah yang ditugaskan untuk melindungi pulau ini dari tangan-tangan manusia yang serakah. Jaka menelan ludah, berusaha mengumpulkan keberanian untuk menjawab. Aku bukan pencari harta, dan aku tidak berniat merusak tempat ini. Aku hanya ingin mengetahui kebenaran tentang Nusa Kambangan. Raksasa itu mengamati Jaka dengan mata yang bersinar seperti bara api. Kebenaran yang kau cari adalah beban berat yang tidak bisa dipikul oleh manusia biasa. Jika kau ingin melanjutkan perjalanan ini, kau harus membuktikan bahwa kau layak. Sebelum Jaka sempat bertanya apa yang dimaksud oleh raksasa itu, tanah di sekitarnya mulai berubah. Pohon-pohon yang tadinya mati mendadak tumbuh menjulang tinggi, membentuk sebuah labirin yang penuh dengan duri-duri tajam. Suara gemuruh di sekitar Jaka semakin keras, dan ia melihat bayangan-bayangan bergerak cepat di antara pepohonan. Ini adalah ujianmu, raksasa itu berkata sambil menunjuk ke arah labirin. Di dalamnya, kau akan bertemu dengan roh-roh penjaga pulau. Mereka tidak akan segan-segan menghancurkanmu jika kau dianggap tidak layak. Meski rasa takut merayap di dalam dirinya, Jaka tahu ia tidak punya pilihan lain. Dengan napas berat, ia melangkah masuk ke dalam labirin itu. Begitu ia melewati gerbang pertama, suasana berubah drastis. Udara menjadi dingin, dan suara-suara aneh mulai terdengar, seperti jeritan yang datang dari tempat yang jauh namun terasa sangat dekat. Di tengah labirin, Jaka bertemu dengan sosok pertama, seorang perempuan tua dengan rambut putih panjang dan mata yang tidak memiliki bola mata. Perempuan itu berdiri di tengah jalan, tangannya memegang tongkat yang ujungnya berbentuk ular. "Apa yang kau cari, anak manusia?" tanyanya dengan suara serak. "Apakah kau siap mengorbankan segalanya demi mengetahui rahasia yang tersembunyi di balik pulau ini?" Jaka terdiam sejenak, sebelum menjawab dengan suara mantap, "Aku siap. Jika kebenaran ini bisa menyelamatkan lebih banyak orang, maka aku akan mengorbankan apapun yang dibutuhkan." Perempuan itu tersenyum tipis, dan tiba-tiba, tubuhnya menghilang menjadi kabut. Jalan di depannya terbuka, namun suara bisikan terus menghantuinya. Jaka tahu bahwa ini baru permulaan. Labirin ini tidak hanya menguji keberaniannya, tetapi juga ketulusan hatinya. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti perjalanan menuju kehancuran. Namun ia tidak bisa berhenti. Dari kejauhan, Jaka mendengar suara raksasa itu kembali bergema. "Teruslah melangkah, anak muda. Jika kau berhasil melewati ujian ini, rahasia Nusa Kambangan akan terbuka untukmu. Tapi ingat, apa yang kau temukan mungkin bukan sesuatu yang ingin kau ketahui." Di tengah ketegangan itu, Jaka merasa tekadnya semakin kuat. Ia tahu, apapun yang menunggunya di ujung perjalanan ini, ia harus menghadapinya. Rahasia Nusa Kambangan tidak boleh dibiarkan tersembunyi selamanya. Labirin duri dan sosok tanpa wajah. Jaka melangkah lebih dalam ke dalam labirin yang menyerupai neraka dunia. Duri-duri tajam menjalar dari dinding-dinding labirin,
berkilauan seperti pisau yang haus akan darah. Udara di sekitarnya semakin dingin, tetapi sesekali terasa panas yang menyengat kulitnya. Suara-suara aneh terus terdengar, seperti jeritan dan bisikan yang datang dari segala arah, menciptakan rasa cemas yang semakin menusuk. Di tengah perjalanan, Jaka merasa seperti diikuti. Ia berhenti, menoleh ke belakang, tapi tidak ada apa-apa. Namun, ketika ia melangkah maju, bayangan-bayangan samar mulai muncul di sudut matanya. Sosok-sosok itu bergerak cepat, seperti melayang di udara, menunggu waktu yang tepat untuk menerkam. "Siapa kalian?" seru Jaka. Suaranya menggema di tengah kesunyian yang menyeramkan. Tidak ada jawaban, hanya suara tertawa kecil yang terdengar, seolah mengejek keberaniannya. Langkahnya terhenti saat ia tiba di sebuah persimpangan besar di dalam labirin. Di tengah persimpangan itu, berdiri sesosok makhluk tinggi tanpa wajah. Tubuhnya seperti terbentuk dari kabut hitam yang terus bergerak. Makhluk itu memegang sebuah tombak berujung dua, yang tampak seperti menyala dengan api biru redup. "Manusia lemah, kau tak seharusnya ada di sini." Suara makhluk itu terdengar berat, seolah berasal dari dalam perut bumi. Labirin ini adalah ujian terakhir bagi mereka yang ingin tahu rahasia pulau ini. Tapi hanya mereka yang benar-benar layak yang bisa melewati jalan ini. Jaka menggenggam erat tangannya, mencoba menenangkan diri. "Aku tidak peduli apa yang harus kuhadapi. Aku hanya ingin tahu kebenaran." Makhluk itu tertawa dingin, lalu menancapkan tombaknya ke tanah. Seketika, labirin itu berguncang hebat, dan tanah di sekitar Jaka mulai retak. Dari celah-celah itu, muncul tangan-tangan hitam yang mencoba meraih kakinya. Jaka melompat mundur, nyaris terjatuh, tetapi tangan-tangan itu terus mengejarnya. "Jika kau tidak bisa melawan rasa takutmu, kau akan menjadi bagian dari mereka," teriak makhluk itu sambil menunjuk tangan-tangan hitam yang semakin banyak bermunculan. "Mereka adalah jiwa-jiwa yang gagal melewati ujian ini. Apakah kau ingin menjadi seperti mereka?" Jaka memandang sekeliling dengan panik, tetapi ia segera menyadari bahwa rasa takut hanya akan membuatnya terjebak. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya. "Aku tidak akan menyerah," teriaknya dengan penuh keyakinan. Tanpa berpikir panjang, Jaka menggapai sebuah batu kecil di tanah dan melemparkannya ke arah makhluk itu. Meski hanya sebuah batu, lemparannya memicu reaksi tak terduga. Tombak makhluk itu menyala terang, tetapi tubuhnya mulai bergetar seolah kehilangan keseimbangan. Cahaya dari tombak itu berubah menjadi kilatan yang menyilaukan, dan makhluk tanpa wajah itu menghilang dalam sekejap, bersama dengan tangan-tangan hitam yang mengejar Jaka. Labirin menjadi sunyi kembali, hanya suara napas Jaka yang terdengar. Ia berlutut, tubuhnya gemetar karena kelelahan dan rasa lega. Namun, ia tahu bahwa ujian ini belum selesai. Jalan di depannya terbuka, dan di ujung lorong itu, ia melihat sebuah pintu besar yang bercahaya. Di depan pintu itu, Jaka melihat ukiran-ukiran aneh yang tampak seperti menggambarkan sejarah Pulau Nusa Kambangan. Ada sosok manusia, makhluk-makhluk astral, dan ritual-ritual yang terlihat mengerikan. Semakin ia mendekat, ukiran-ukiran itu terasa hidup, seolah ingin memperingatkan Jaka untuk mundur. Namun, ia tidak berhenti. Di dalam hatinya, ada sesuatu yang terus mendorongnya maju, sebuah rasa penasaran yang tak terbendung. "Rahasia pulau ini harus terungkap," bisiknya pada dirinya sendiri. "Aku tidak boleh berhenti sekarang." Dengan tangan gemetar, Jaka meraih pegangan pintu itu. Ketika ia membukanya, sebuah cahaya menyilaukan menyelimuti tubuhnya, menariknya ke dalam dunia yang lebih dalam lagi. Dunia di mana rahasia Nusa Kambangan sesungguhnya berada. Pintu ke dunia lain. Saat Jaka melangkah melewati pintu bercahaya itu, tubuhnya seolah ditarik ke dalam pusaran energi yang tak terlihat. Ia merasa seperti melayang di antara dua dunia. Dunia nyata dan dunia yang penuh dengan keajaiban gelap. Cahaya itu perlahan memudar, dan Jaka menemukan dirinya berada di sebuah ruangan besar yang terasa seperti aula kuno. Langit-langitnya tinggi, dihiasi ukiran-ukiran rumit yang memancarkan aura mistis. Di tengah ruangan, ada sebuah altar berbentuk lingkaran dengan simbol-simbol kuno yang bercahaya merah darah. Ruangan itu dipenuhi oleh sosok-sosok samar yang terlihat seperti bayangan manusia. Namun mereka tidak memiliki wajah. Mereka berdiri di sepanjang dinding,
seolah-olah sedang memperhatikan Jaka dengan diam. Ada sesuatu yang membuat Jaka merasakan tekanan luar biasa, seperti semua mata yang tak terlihat itu sedang mengawasinya dengan tajam. Di tengah altar itu, berdiri sebuah patung batu besar. Patung itu menggambarkan seorang raja dengan wajah yang penuh wibawa, namun tatapannya menyeramkan. Di tangan patung itu tergenggam sebuah pedang besar, yang tampaknya menjadi pusat dari seluruh energi di ruangan itu. Pedang itu tidak terlihat biasa, bilahnya bersinar merah menyala, seperti terbuat dari bara api yang hidup. Selamat datang di ruang inti Nusa Kambangan. Sebuah suara berat terdengar dari arah patung itu. Jaka tersentak, memandang sekeliling dengan waspada. Namun, tidak ada siapapun di sana. Suara itu tampak berasal langsung dari patung batu besar tersebut. "Siapa kau? Apa ini?" tanya Jaka dengan suara gemetar. "Aku adalah penjaga terakhir dari rahasia Nusa Kambangan," jawab patung itu. "Pedang ini adalah inti dari kekuatan yang menjaga pulau ini. Namun, kekuatan ini tidak selamanya bisa dikendalikan. Pulau ini adalah penjara bagi kekuatan gelap yang lebih besar dari yang bisa kau bayangkan." Jaka merasa bulu kuduknya meremang. Ia berjalan mendekati altar, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. "Jadi, apa yang terjadi jika pedang ini disentuh?" tanyanya. "Jika pedang ini diangkat oleh seseorang yang tidak layak, maka kekuatan yang terkunci di dalamnya akan dilepaskan," jawab suara itu. "Kau akan membuka pintu bagi kekacauan dan kehancuran. Namun, jika kau benar-benar layak, pedang ini bisa menjadi kunci untuk menyegel kembali kekuatan jahat yang terus berusaha melarikan diri dari pulau ini." Jaka merasa dilema menghantam pikirannya. Ia tidak tahu apakah ia bisa dipercaya untuk memegang tanggung jawab sebesar itu. Namun, sebelum ia bisa membuat keputusan, bayangan-bayangan yang berdiri di sepanjang dinding mulai bergerak. Mereka melangkah perlahan ke arah Jaka, membentuk lingkaran di sekeliling altar. "Kami adalah jiwa-jiwa yang terperangkap di dalam kekuatan pulau ini," salah satu bayangan itu berkata dengan suara serak. "Kau harus membuktikan dirimu layak sebelum kau bisa menyentuh pedang itu." Tiba-tiba, bayangan-bayangan itu mulai berubah bentuk. Mereka menjadi lebih besar, lebih mengerikan, dengan tangan yang memanjang seperti cakar. Mata mereka bersinar merah, dan aura gelap yang memancar dari tubuh mereka membuat Jaka merasa tercekik. Bayangan-bayangan itu menyerang Jaka secara bersamaan, memaksanya untuk melawan. Meski tidak bersenjata, Jaka menggunakan kecerdikan dan keberaniannya untuk bertahan. Ia menghindari serangan-serangan itu, mencari celah untuk melawan. Di tengah kekacauan, ia mendengar suara patung itu kembali bergema, memberikan petunjuk. "Kendalikan ketakutanmu, dan kau akan menemukan kekuatanmu sendiri." Dengan tekad yang bulat, Jaka mulai melawan balik. Ia menemukan bahwa setiap kali ia menghadapi bayangan itu dengan keberanian, mereka akan memudar sedikit demi sedikit. Satu persatu, bayangan-bayangan itu menghilang, hingga akhirnya hanya tersisa Jaka dan altar dengan pedang besar di tengahnya. Jaka terengah-engah, tubuhnya dipenuhi luka kecil, tetapi ia berhasil mengalahkan semua bayangan itu. Kini ia berdiri di depan altar, menatap pedang yang bersinar dengan aura mistis. "Angkatlah pedang itu, jika kau yakin bahwa kau layak," kata suara patung itu. Jaka ragu sejenak, tetapi ia tahu bahwa seluruh perjalanan ini telah membawanya ke titik ini. Dengan tangan gemetar, ia meraih gagang pedang itu. Saat ia menyentuhnya, sebuah energi kuat mengalir ke tubuhnya, membuat seluruh ruangan bergetar. Namun, apa yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang tidak pernah ia duga. Kebangkitan kekuatan gelap. Begitu Jaka menggenggam gagang pedang itu, ruangan langsung dipenuhi cahaya merah menyala. Getaran hebat mengguncang lantai, dan simbol-simbol kuno di altar mulai bersinar lebih terang. Pedang itu terasa hidup di tangannya, berdenyut seperti detak jantung yang penuh amarah. Namun, bersamaan dengan itu, Jaka merasakan rasa sakit yang menusuk. Energi dari pedang itu mengalir ke tubuhnya, membuatnya merasa seperti terbakar dari dalam. "Apa ini?" teriak Jaka dengan suara tertahan. Tubuhnya gemetar, tetapi ia berusaha sekuat tenaga untuk tetap memegang pedang tersebut. Dari sudut ruangan, patung batu raksasa itu mulai retak. Cahaya merah merembes keluar dari celah-celah patung,
dan suara berat yang sebelumnya berbicara kini terdengar menggema lebih keras. Kau telah membangkitkan kekuatan yang terpendam selama berabad-abad. Ini adalah ujian terakhir. Jaka, apakah kau layak untuk menjadi penjaga rahasia pulau ini, atau akan kau lepaskan kehancuran yang tersegel di dalamnya? Tiba-tiba, bayangan hitam raksasa muncul dari belakang altar. Bayangan itu menjelma menjadi sosok menyeramkan dengan wajah yang terus berubah-ubah, seperti kumpulan jiwa-jiwa terperangkap yang berusaha keluar dari tubuhnya. Sosok itu melangkah maju dengan suara gemuruh, menatap Jaka dengan mata bercahaya merah. Akhirnya, aku bebas. Suara makhluk itu terdengar seperti gabungan banyak suara yang berbicara serempak. Berabad-abad aku tersegel di pulau ini, dan sekarang, manusia lemah ini memberiku kebebasan. Jaka merasa lututnya hampir goyah, tetapi ia tidak mau menyerah. Dengan seluruh kekuatannya, ia mengangkat pedang itu, mencoba melawan rasa takut yang terus menghantuinya. Pedang itu semakin bersinar terang, dan panasnya kini terasa menyatu dengan tubuhnya. Aku tidak membangkitkanmu untuk membawa kehancuran, teriak Jaka, menatap sosok bayangan itu dengan penuh keberanian. Jika aku harus melawanmu untuk menyelamatkan dunia ini, maka aku akan melakukannya. Makhluk itu tertawa dingin. Berani sekali kau, manusia kecil. Kau bahkan tidak tahu apa yang sedang kau hadapi. Tanpa peringatan, makhluk itu menyerang Jaka dengan kecepatan luar biasa. Jaka hanya memiliki waktu sekejap untuk menghindar. Serangan itu menghantam altar, membuat batu-batunya hancur berkeping-keping. Namun, saat Jaka bangkit kembali, ia merasakan sesuatu yang aneh. Energi dari pedang itu tampaknya memberikan kekuatan pada dirinya. Gerakannya menjadi lebih cepat, dan ia merasakan keberanian yang luar biasa mengalir dalam tubuhnya. Pertarungan antara Jaka dan makhluk gelap itu berlangsung sengit. Pedang yang dipegang Jaka memancarkan cahaya merah terang setiap kali ia menyerang. Sementara makhluk itu terus melontarkan serangan-serangan yang menghancurkan. Suara dentingan pedang dan ledakan energi menggema di seluruh ruangan, menciptakan suasana yang mencekam. Aku tidak akan kalah darimu, teriak Jaka sambil melompat tinggi, mengayunkan pedang itu dengan seluruh kekuatannya. Serangan itu tepat mengenai tubuh makhluk gelap tersebut. Cahaya merah dari pedang itu meledak, menciptakan gelombang energi besar yang mengguncang seluruh ruangan. Makhluk itu berteriak kesakitan. Tubuhnya mulai memudar seperti kabut yang ditiup angin. Namun, sebelum menghilang sepenuhnya, makhluk itu berbicara dengan suara penuh ancaman. Kau mungkin berhasil hari ini, manusia. Tetapi kekuatan ini tidak akan pernah benar-benar hilang. Aku akan kembali dan ketika saat itu tiba, tidak ada yang bisa menghentikanku. Makhluk itu lenyap, meninggalkan ruangan dalam keheningan yang mencekam. Jaka terjatuh ke lantai, tubuhnya lelah dan penuh luka. Pedang di tangannya kini tidak lagi bersinar, tetapi masih terasa hangat, seolah-olah menyimpan kekuatan yang telah disegel kembali. Dari sudut ruangan, suara patung batu kembali terdengar, meskipun kini lebih lemah. Kau telah membuktikan dirimu, Jaka. Kau adalah penjaga baru rahasia Nusa Kambangan. Namun, ingatlah bahwa tanggung jawab ini berat. Kekuatan yang tersegel di pulau ini tidak boleh jatuh ke tangan yang salah. Jaka mengangguk pelan. Meski tubuhnya terasa lemah, ia tahu bahwa ia telah menyelesaikan ujian terberat dalam hidupnya. Dengan hati-hati, ia menyerungkan pedang itu ke tempatnya di altar, memastikan bahwa kekuatan itu tetap terkunci dengan aman. Saat ia melangkah keluar dari ruangan itu, pintu besar di belakangnya tertutup perlahan. Cahaya matahari menyambutnya kembali, dan angin laut yang sejuk menyapu wajahnya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini adalah awal dari tanggung jawab besar yang harus ia emban. Warisan penjaga. Jaka kembali ke dunia luar dengan perasaan lega bercampur beban berat di pundaknya. Cahaya matahari yang menyilaukan membuat matanya sedikit menyipit. Tetapi ia merasa hidup kembali setelah melewati ruang mistis yang hampir merenggut nyawanya. Namun, ia sadar bahwa tugasnya belum selesai. Nusa Kambangan kini menjadi tanggung jawabnya, dan pedang di dalam altar itu tetap menjadi simbol kekuatan yang dapat membawa kehancuran jika jatuh ke tangan yang salah. Di tepi hutan, ia bertemu dengan Mbah Rekso yang sudah menunggunya dengan sorot mata penuh kebanggaan. Kau berhasil, Jaka, ujar Mbah Rekso dengan suara bergetar.
Kini kau adalah penjaga rahasia Nusa Kambangan. Tapi ingat, menjadi penjaga bukan hanya soal kekuatan. Kau harus bijaksana, karena godaan akan datang dari segala arah. Jaka mengangguk sambil menatap ke arah lautan yang membentang luas. Apa yang harus kulakukan sekarang, Embah? Tanyanya. Embah Rekso berjalan mendekat, menepuk bahu Jaka dengan lembut. Kau harus menjaga pulau ini dari mereka yang berniat buruk. Pulau ini akan selalu menjadi target bagi mereka yang haus kekuasaan. Kau juga harus melatih dirimu, memahami kekuatan pedang itu sepenuhnya. Ada banyak yang belum kau ketahui, Jaka. Namun, sebelum Jaka bisa bertanya lebih lanjut, suara gemuruh terdengar dari arah barat pulau. Tanah di sekitar mereka bergetar, dan suara seperti raungan menggema di udara. Wajah Mbah Rekso berubah serius. Sepertinya kita tidak punya waktu untuk beristirahat, katanya. Ancaman sudah mendekat. Jaka segera berlari menuju arah suara itu, dengan Mbah Rekso mengikuti di belakangnya. Mereka tiba di sebuah pantai yang penuh dengan batu karang besar. Di sana, mereka melihat sebuah kapal besar yang terdampar di pinggir pantai. Kapal itu tampak seperti milik orang asing, dengan bendera hitam berkibar di puncaknya. Puluhan pria bersenjata turun dari kapal, membawa alat-alat yang terlihat seperti peralatan penggalian. Mbah Rekso mengerutkan dahi. Mereka pasti datang untuk mencari sesuatu. Mungkin mereka mendengar legenda tentang pedang itu, ujarnya. Jaka, ini adalah ujian barumu. Kau harus melindungi rahasia pulau ini dari mereka. Jaka merasa adrenalinnya mulai mengalir lagi. Ia tahu bahwa ini adalah bagian dari tanggung jawab barunya. Ia mengambil napas dalam-dalam dan melangkah maju. Namun, sebelum ia mendekati para pria bersenjata itu, suara seorang wanita terdengar dari balik pepohonan. Kau tidak sendirian, Jaka. Ia berbalik dan melihat sosok perempuan muda berdiri di sana. Rambut panjangnya berwarna hitam kebiruan, dan ia mengenakan pakaian sederhana dengan selendang kuning yang melingkar di pinggangnya. Matanya yang tajam memancarkan ketegasan. Aku Sari, keturunan penjaga lama Nusa Kambangan. Tugasku adalah memastikan kau tidak gagal. Jaka terkejut, tetapi ia merasa ada sesuatu yang tulus dari ucapan Sari. Baiklah, kalau begitu kita bekerja sama, kata Jaka. Tapi kita harus bergerak cepat sebelum mereka menemukan sesuatu yang tidak seharusnya mereka temukan. Mereka bertiga, Jaka, Sari, dan Mbah Rekso, bergerak diam-diam mendekati para penyusup. Dengan taktik dan keberanian, mereka berhasil mengalihkan perhatian para pria bersenjata, memecah kelompok mereka, dan menghancurkan beberapa peralatan penggalian yang dibawa. Namun, ketika situasi tampak terkendali, seorang pria besar dengan jubah hitam turun dari kapal, membawa sebuah tongkat kayu dengan kepala naga di ujungnya. Jadi ini Nusa Kambangan, kata pria itu dengan suara berat. Legenda yang selalu kucari akhirnya ada di depan mataku. Mbah Rekso bergumam dengan nada khawatir. Dia bukan orang biasa. Hati-hati, Jaka. Tongkat itu adalah alat untuk memanggil kekuatan gelap. Jaka menatap pria itu dengan penuh keberanian. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh apapun di pulau ini, teriaknya. Pria itu tersenyum dingin, lalu mengangkat tongkatnya. Kau terlalu muda untuk memahami betapa besar kekuatan yang kusembunyikan. Dengan satu gerakan, ia memukul tongkatnya ke tanah, menciptakan gelombang energi gelap yang menyebar ke seluruh pantai. Bayangan hitam mulai muncul dari tanah, menjelma menjadi sosok-sosok menyeramkan. Jaka tahu bahwa ini adalah awal dari pertarungan yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Dengan keberanian yang baru ditemukan, ia bersiap untuk melindungi Nusa Kambangan dari ancaman yang kini nyata di depan matanya. Pertarungan di pantai Nusa Kambangan. Bayangan-bayangan hitam yang diciptakan oleh tongkat si pria berjubah mulai mengepung pantai. Mereka bergerak tanpa suara, hanya terdengar desir pasir yang terseret setiap kali mereka melangkah. Sosok-sosok itu menyerupai manusia, tetapi tubuh mereka tampak seperti asap pekat dengan mata merah membara. Jumlah mereka terus bertambah, membuat Jaka, Sari, dan Mbah Rekso terpojok. Jangan biarkan rasa takut menguasaimu, bisik Mbah Rekso sambil mencabut keris kecil dari balik kainnya. Bayangan itu mungkin terlihat nyata, tapi mereka tidak lebih dari ilusi yang diberi energi gelap.
Namun, sebelum mereka bisa bertindak, pria berjubah itu kembali mengayunkan tongkatnya, menciptakan lingkaran energi di udara. "Anak muda, kau tidak tahu apa yang kau hadapi," katanya dengan nada meremehkan. "Pulau ini menyimpan kekuatan yang lebih besar dari imajinasi manusia. Kekuatan itu adalah milikku." Jaka mengepalkan tangan. Ia tahu bahwa pria itu berbahaya, tetapi ia tidak bisa membiarkannya terus menebar kehancuran. Dengan hati-hati, ia mengeluarkan benda kecil dari saku bajunya, pecahan batu hitam yang sebelumnya ia temukan di altar. Batu itu masih memancarkan sisa energi dari pedang di dalam ruangan tersegel. "Sari, Mbah, aku punya rencana," kata Jaka pelan sambil menatap mereka berdua. "Aku akan memancing pria itu menjauh dari pantai. Sementara itu, kalian cari cara untuk menghancurkan tongkatnya. Jika tongkat itu hancur, aku yakin kekuatannya akan melemah." Sari mengangguk cepat. "Baik, tapi hati-hati, Jaka. Jangan meremehkannya." Tanpa membuang waktu, Jaka berlari ke arah pria berjubah itu dengan pecahan batu hitam di tangannya. Ia melemparkan batu itu ke tanah, menciptakan kilatan cahaya terang yang mengejutkan pria itu dan makhluk-makhluk bayangan di sekitarnya. "Hei, jika kau ingin kekuatan Nusa Kambangan, kejar aku!" teriak Jaka sambil berlari ke arah hutan. Pria itu mendengus marah. "Berani sekali kau, bocah!" Ia mengejar Jaka, meninggalkan Sari dan Mbah Rekso di pantai bersama bayangan-bayangan yang tersisa. Sementara itu, Sari dan Mbah Rekso bekerja sama menghadapi makhluk-makhluk bayangan tersebut. Sari menggunakan selendangnya yang ternyata memiliki kekuatan mistis. Dengan gerakan cepat, ia melilitkan selendang itu pada satu bayangan, membuatnya terurai menjadi asap. Mbah Rekso, meskipun usianya sudah tua, bergerak dengan cekatan, menusukkan kerisnya ke makhluk-makhluk itu satu persatu. Di dalam hutan, Jaka terus berlari, tetapi ia merasa energi pria berjubah itu semakin mendekat. Tanah di belakangnya meledak setiap kali pria itu mengayunkan tongkatnya. "Kau tidak bisa lari dariku, bocah!" teriaknya. Jaka berhenti di sebuah celah besar di tengah hutan. Ia berbalik menghadapi pria itu. Napasnya tersengal-sengal tetapi matanya penuh keberanian. "Aku tidak lari. Aku di sini untuk melawanmu." Ia mengangkat tangannya, dan pecahan batu hitam itu mulai bersinar terang. Pria itu terkejut. "Batu itu, dari mana kau mendapatkannya?" Jaka tersenyum tipis. "Batu ini adalah bagian dari kekuatan yang kau cari. Tapi aku tidak akan membiarkannya jatuh ke tanganmu." Dengan kekuatan yang tersisa, Jaka melemparkan pecahan batu itu ke arah tongkat pria tersebut. Batu itu menghantam tongkat, menciptakan ledakan energi besar yang membuat pria itu terlempar ke belakang. Tongkatnya retak, dan bayangan-bayangan yang tersisa di pantai langsung menghilang. Sari dan Mbah Rekso, yang sedang berjuang melawan makhluk terakhir, menyadari bahwa ancaman itu akhirnya lenyap. Pria berjubah itu berusaha bangkit, tetapi kekuatannya tampak melemah. "Ini belum berakhir," katanya dengan nada penuh kebencian. "Aku akan kembali, dan aku akan membawa kekuatan yang lebih besar." Ia menghilang dalam kilatan cahaya gelap, meninggalkan hutan dalam keheningan. Jaka terjatuh ke tanah, lelah tetapi lega. Sari dan Mbah Rekso segera menyusulnya. "Kau berhasil, Jaka," kata Sari dengan senyum kecil. "Tapi ini mungkin baru awal dari tantangan yang akan kau hadapi." Jaka mengangguk pelan. Ia tahu bahwa perjuangan untuk melindungi Nusa Kambangan belum berakhir. Namun, ia merasa yakin bahwa selama ia memiliki keberanian dan teman-teman yang setia di sisinya, ia akan mampu menghadapi apapun yang datang di masa depan. Rahasia tersembunyi di balik pulau. Setelah mengusir pria berjubah itu, Jaka, Sari, dan Mbah Rekso kembali ke altar tersembunyi di dalam gua. Ketiganya masih merasakan getaran energi yang tersisa dari pertarungan sebelumnya. Namun, suasana terasa lebih hening, seolah pulau itu memberikan waktu untuk mereka beristirahat. "Tongkatnya mungkin hancur, tapi itu bukan akhir dari masalah kita," kata Mbah Rekso sambil duduk di dekat altar. Pria itu tahu tentang keberadaan kekuatan di Nusa Kambangan. Dia pasti akan kembali dengan cara yang lebih berbahaya. Sari mengangguk.
Pulau ini memang memiliki banyak rahasia. Bahkan aku yang berasal dari keluarga penjaga pun tidak mengetahui semuanya. Jaka berdiri di depan altar, memperhatikan ukiran-ukiran kuno yang terpahat di dinding. Apa mungkin ada petunjuk lain di sini? Sesuatu yang bisa membantu kita memahami kekuatan di pulau ini? Tanyanya. Mbah Rekso mengeluarkan sebuah gulungan tua dari kantongnya. Ini diwariskan dari generasi ke generasi penjaga Nusa Kambangan. Gulungan ini menceritakan kisah awal pulau ini, tetapi banyak bagian yang masih menjadi misteri. Jaka dan Sari mendekat untuk melihat gulungan itu. Pada kain kuno tersebut tergambar peta pulau Nusa Kambangan, dengan simbol-simbol aneh yang tersebar di beberapa titik. Salah satu simbol terlihat seperti gerbang besar dengan dua naga melingkar di sekitarnya. Gerbang naga? Jaka bertanya sambil menunjuk simbol itu. Apa itu? Mbah Rekso menghela napas panjang. Gerbang itu adalah tempat di mana semua kekuatan mistis Nusa Kambangan berasal. Menurut legenda, gerbang itu menghubungkan dunia ini dengan alam lain, alam yang menyimpan energi tak terbatas. Jika seseorang bisa membuka gerbang itu, mereka akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa, tetapi dengan harga yang tak terbayangkan. Sari mengerutkan kening. Kalau begitu, kita harus memastikan tidak ada yang bisa membuka gerbang itu. Kita sudah melihat apa yang terjadi hanya dengan kekuatan kecil dari pecahan batu. Jika gerbang itu benar-benar terbuka, dunia ini mungkin akan hancur. Jaka merasakan beban tanggung jawab yang semakin besar di pundaknya. Kalau begitu, kita harus menemukan gerbang itu sebelum orang lain melakukannya. Kita harus memastikan gerbang itu tetap tersegel. Mereka memutuskan untuk mengikuti peta di gulungan itu, yang menunjukkan lokasi gerbang naga berada di tengah hutan lebat di bagian barat pulau. Perjalanan mereka dipenuhi rintangan, mulai dari medan yang sulit hingga gangguan dari energi mistis yang terasa semakin kuat saat mereka mendekati tujuan. Di tengah perjalanan, mereka menemukan reruntuhan bangunan tua yang tertutup oleh akar-akar pohon besar. Di dalam reruntuhan itu terdapat patung-patung naga yang usang, seolah menjadi penjaga tempat tersebut. Saat mereka mendekati salah satu patung, mata patung itu tiba-tiba menyala, dan suara gemuruh terdengar. Siapa yang berani memasuki wilayah ini? Suara berat bergema di udara, membuat Jaka, Sari, dan Mbah Rekso terdiam. Jaka maju dengan hati-hati. Kami tidak berniat buruk. Kami hanya ingin melindungi pulau ini dari mereka yang berniat membuka gerbang naga. Tiba-tiba, sebuah cahaya hijau muncul dari patung naga, membentuk sosok besar dengan wujud setengah naga, setengah manusia. Sosok itu menatap Jaka dengan tajam. Untuk melindungi gerbang, kau harus membuktikan dirimu. Apakah kau memiliki keberanian untuk menghadapi ujian terakhir? Jaka menelan ludah, tetapi ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Aku siap menghadapi ujian itu, jawabnya tegas. Sosok naga itu tersenyum samar. Baiklah, anak muda. Ujian ini akan menguji kekuatan hatimu, keteguhan jiwamu, dan kesetiaanmu pada tugasmu. Jika kau gagal, jiwa dan ragamu akan hilang di tempat ini selamanya. Mbah Rekso mencoba menghentikan Jaka. Jaka, pikirkan lagi. Ujian ini mungkin lebih berbahaya dari apapun yang sudah kau hadapi. Namun, Jaka hanya menggeleng. Aku tidak bisa mundur sekarang, Mbah. Ini tanggung jawabku sebagai penjaga Nusa Kambangan. Sari menatap Jaka dengan kagum sekaligus khawatir. Kalau begitu, kami akan mendukungmu dari sini. Ingat, Jaka, kau tidak sendiri. Sosok naga itu mengangguk, lalu mengangkat tangannya. Sebuah lingkaran cahaya muncul di bawah kaki Jaka, menariknya ke dalam dunia lain yang penuh dengan kabut tebal dan bayangan bergerak. Jaka merasa dirinya memasuki dimensi yang berbeda, di mana semua ketakutan dan kelemahannya akan diuji hingga batas terakhir. Ujian dimensi bayangan. Jaka membuka matanya perlahan, mendapati dirinya berdiri di tengah kabut tebal yang dingin. Tidak ada suara, tidak ada arah. Segalanya tampak suram, seperti dunia tanpa kehidupan. Ia melangkah maju dengan hati-hati, tapi langkahnya tidak menghasilkan suara, seolah-olah tanah di bawah kakinya tidak nyata. "Di mana aku?" gumam Jaka. Suaranya menggema, terpantul seperti sedang berbicara dalam gua yang tak berujung. Seketika,
Bayangan-bayangan hitam mulai bermunculan dari kabut. Wujud mereka tidak jelas, tetapi setiap sosok terlihat seperti mencerminkan sesuatu dari masa lalu Jaka. Salah satu bayangan mendekat, berbentuk seorang pria tua yang tampak seperti ayahnya. "Jaka, kenapa kau meninggalkan keluargamu? Kenapa kau tidak tinggal dan melindungi kami?" kata bayangan itu, suaranya dingin dan menusuk. Jaka mundur beberapa langkah, terkejut. Aku meninggalkan desa untuk melindungi kalian semua. Aku tidak punya pilihan." Bayangan itu menghilang, tetapi segera digantikan oleh sosok lain, seorang anak kecil yang mirip dirinya sendiri. Anak itu menangis, menatap Jaka dengan mata penuh kesedihan. "Kenapa kau tidak cukup kuat untuk menyelamatkan mereka? Semua orang menghilang karena kelemahanmu." Jaka merasa tubuhnya menggigil. Kenangan akan kejadian di desanya, ketika ia tidak bisa menyelamatkan teman-teman dan keluarganya dari bencana, kembali menghantamnya seperti gelombang besar. Ia mencoba mengusir pikiran itu, tetapi suara-suara dari bayangan terus mengejeknya. "Kau lemah. Kau pengecut. Kau tidak pantas menjadi penjaga Nusa Kambangan." Jaka mengepalkan tangannya. Tubuhnya gemetar, tapi ia tahu ini adalah ujian. Ia tahu bahwa semua bayangan ini hanyalah refleksi dari ketakutannya sendiri. Ia menutup matanya, mencoba menenangkan dirinya. "Ini bukan tentang masa lalu," katanya pelan, tetapi penuh keyakinan. "Aku tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tapi aku bisa bertanggung jawab atas masa depan. Aku di sini untuk melindungi mereka yang masih bisa aku lindungi." Bayangan-bayangan itu mulai memudar, digantikan oleh cahaya lembut yang menembus kabut. Suara sosok naga terdengar, bergema di seluruh dimensi. "Kau telah melewati ujian pertama, mengakui dan menghadapi rasa bersalahmu. Tapi perjalananmu belum selesai, Jaka. Sekarang, kau harus menghadapi kebenaran terbesar." Cahaya itu berubah menjadi gerbang besar yang dihiasi ukiran naga. Gerbang itu terbuka perlahan, memperlihatkan ruang kosong yang di tengahnya berdiri sebuah cermin raksasa. Jaka melangkah masuk, menatap bayangannya sendiri di cermin. Tapi yang ia lihat bukanlah dirinya yang biasa. Di cermin itu, Jaka melihat wujud dirinya yang jauh lebih tua, dengan luka-luka di seluruh tubuhnya. Matanya tajam, penuh pengalaman, tetapi juga membawa beban penderitaan yang berat. Wujud itu berbicara dengan suara rendah. "Jika kau terus berjalan di jalan ini, Jaka, kau akan kehilangan banyak hal. Keluarga, teman, bahkan dirimu sendiri. Apakah kau masih ingin melanjutkan?" Jaka menatap bayangan dirinya itu dengan tajam. "Jika itu yang harus aku korbankan untuk melindungi pulau ini dan semua orang yang aku cintai, maka aku akan melanjutkan. Hidupku bukan tentang diriku sendiri. Ini tentang tanggung jawabku." Bayangan itu tersenyum tipis sebelum menghilang, dan cermin itu retak, memancarkan cahaya terang yang menyilaukan. Suara naga kembali terdengar. "Kau telah membuktikan bahwa hatimu teguh dan jiwamu siap menerima beban tugas ini. Tapi ingat, perjalanan ini baru awal. Gerbang naga masih tersegel, dan bahaya yang lebih besar sedang mendekat." Jaka merasakan dirinya ditarik keluar dari dimensi bayangan. Ia membuka matanya, kembali ke dunia nyata. Sari dan Mbah Rekso berdiri di depannya. Wajah mereka penuh kekhawatiran. "Jaka, kau baik-baik saja?" tanya Sari sambil memegang bahunya. Jaka mengangguk, meskipun tubuhnya terasa lelah. "Aku berhasil melewati ujiannya. Sekarang, kita harus menuju gerbang naga dan memastikan segelnya tetap utuh." Mbah Rekso tersenyum tipis, bangga pada Jaka. "Kau telah tumbuh menjadi penjaga sejati, Nak. Tapi tugas kita belum selesai. Ayo, kita harus bergerak sebelum pria berjubah itu kembali." Dengan tekad yang semakin kuat, ketiganya melanjutkan perjalanan menuju lokasi gerbang naga, di mana nasib Nusa Kambangan dan dunia akan ditentukan. Pertarungan di gerbang naga. Setelah perjalanan melelahkan melewati hutan lebat dan medan yang penuh jebakan mistis, Jaka, Sari, dan Mbah Rekso akhirnya tiba di lokasi yang ditunjukkan peta kuno. Di depan mereka, berdiri gerbang naga, sebuah struktur raksasa dari batu hitam yang dipenuhi ukiran naga yang saling melilit. Mata ukiran naga-naga itu tampak hidup,
bersinar merah menyala. Aura yang memancar dari gerbang itu begitu kuat, membuat udara di sekitarnya terasa berat. "Ini dia," kata Mbah Rekso sambil menatap gerbang itu dengan penuh kekhawatiran. "Gerbang naga, sumber dari segala kekuatan mistis Nusa Kambangan. Kita harus menghentikan siapapun yang mencoba membukanya." Namun, sebelum mereka bisa mendekat, suara tawa dingin menggema di udara. Dari balik bayangan pepohonan, pria berjubah hitam muncul kembali. Kali ini, ia tidak sendirian. Di belakangnya, berdiri makhluk-makhluk astral berbentuk bayangan gelap dengan mata menyala merah. "Kalian memang gigih, tapi ini akhirnya perjalanan kalian," kata pria itu dengan suara penuh kebencian. "Gerbang ini akan kubuka, dan kekuatan di baliknya akan menjadi milikku. Dunia akan tunduk pada kehendakku." Jaka maju selangkah, mengangkat tombaknya. "Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan dunia ini. Jika kau ingin membuka gerbang itu, kau harus melewati kami dulu." Pria berjubah itu tersenyum sinis. Dengan sebuah gerakan tangan, ia memanggil makhluk-makhluk astralnya untuk menyerang. Jaka, Sari, dan Mbah Rekso segera bersiap. Pertempuran pun dimulai. Makhluk-makhluk astral itu menyerbu dengan cepat, menyerang dengan cakar dan bayangan yang mematikan. Sari menggunakan kekuatan batinnya untuk menciptakan penghalang, melindungi mereka dari serangan awal. Mbah Rekso, meskipun usianya tua, bergerak dengan gesit, menggunakan tongkatnya untuk melumpuhkan makhluk-makhluk itu. Jaka, dengan tombak di tangannya, bertarung di garis depan. Ia mengayunkan tombaknya dengan kekuatan dan ketepatan, menghancurkan makhluk-makhluk astral satu persatu. Namun, jumlah mereka tampak tak ada habisnya. Di tengah kekacauan itu, pria berjubah hitam mendekati gerbang naga. Ia mengeluarkan sebuah batu bercahaya dari jubahnya, pecahan batu yang sebelumnya ia gunakan dalam ritual. Dengan meletakkan batu itu di tengah gerbang, ia mulai melantunkan mantra kuno. "Tidak!" teriak Jaka, mencoba menghentikannya. Namun, makhluk-makhluk astral terus menghalanginya. Mbah Rekso melihat situasi itu dan membuat keputusan cepat. "Jaka, aku dan Sari akan menahan makhluk-makhluk ini. Kau harus menghentikannya." Jaka mengangguk. Meskipun ia tahu risikonya besar, dengan tekad kuat, ia melompat melewati makhluk-makhluk itu, berlari menuju pria berjubah hitam. Pria itu menyadari kedatangan Jaka, tetapi ia terlalu fokus pada mantranya untuk berhenti. Cahaya dari batu yang ia gunakan semakin terang, dan gerbang naga mulai bergetar. Ukiran-ukiran naga di gerbang itu tampak hidup, mengeluarkan suara geraman yang mengerikan. Jaka tahu bahwa ia hanya punya satu kesempatan. Dengan seluruh kekuatannya, ia melemparkan tombaknya ke arah batu bercahaya itu. Tombak itu melesat dengan cepat, menembus batu dan menghancurkannya menjadi serpihan kecil. Pria berjubah hitam berteriak marah. "Tidak, apa yang telah kau lakukan?" Tanpa batu itu, mantra yang ia gunakan terputus. Gerbang naga berhenti bergetar, dan ukiran-ukiran naga kembali menjadi batu. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Energi yang dilepaskan dari batu yang hancur menciptakan ledakan besar, menghempaskan semua orang ke belakang. Ketika debu mulai mereda, Jaka berdiri dengan susah payah. Ia melihat pria berjubah hitam tergeletak di tanah, terluka parah. Pria itu tertawa kecil, meskipun darah mengalir dari mulutnya. "Kau mungkin menghentikanku, tapi gerbang ini akan selalu menjadi ancaman. Selama ada orang yang menginginkan kekuatan, pulau ini tidak akan pernah damai," katanya sebelum akhirnya pingsan. Mbah Rekso dan Sari mendekati Jaka. "Kau berhasil, Nak," kata Mbah Rekso dengan nada lega. Namun, Jaka hanya menggeleng. "Ini belum selesai. Kita harus memastikan bahwa tidak ada yang bisa mendekati gerbang ini lagi." Mereka memutuskan untuk menyegel gerbang itu secara permanen dengan menggunakan kekuatan dari gulungan kuno yang dibawa Mbah Rekso. Dengan mantra terakhir, mereka menciptakan pelindung mistis yang tidak bisa ditembus, bahkan oleh makhluk astral. Saat semuanya selesai, ketiganya berdiri di depan gerbang yang sekarang tersegel rapat. Sari menatap Jaka dengan senyum tipis. "Kau telah menyelamatkan Nusa Kambangan, Jaka. Kau adalah penjaga sejati pulau ini." Jaka menghela napas, merasa lega sekaligus berat.
Aku hanya melakukan apa yang seharusnya. Tapi ini adalah awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Dengan langkah mantap, mereka meninggalkan gerbang naga, membawa cerita tentang keberanian dan pengorbanan yang akan dikenang selamanya di Nusa Kambangan.